nggak sih, kita tuh sering banget ya nyari hal-hal hebat jauh di luar sana. Padahal, bisa jadi harta karun yang paling berharga itu justru ada di piring kita setiap hari. Bukan, ini bukan emas, tapi pangan lokal yang ternyata punya kekuatan super. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kalau saya sebut kata superfood, apa yang langsung kebayang? Pasti buah-buahan impor atau biji-bijian yang namanya susah disebut, ya kan? Nah, gimana kalau ternyata pahlawan gizi yang sesungguhnya itu adanya di pasar dekat rumah? Ini dia nih para jagoan kita. Ada singkong, sumber energi yang bebas gluten. Ubi jalar, yang warnanya oranye itu gudangnya beta-karoten buat mata kita. Pisang, si juara kalium buat otot dan jantung. Dan tentu saja jagung, yang kaya antioksidan. Mereka ini bukan makanan biasa loh, mereka ini fondasi gizi kita. Oke, biar ini nggak cuma jadi omong kosong, kita bakal intip sebuah misi nyata yang super inspiratif. Ini adalah kisah para siswa di Surabaya yang benar-benar mengubah cara mereka memandang makanan di sekitar mereka. Selamanya. Nah, kenalan dulu yuk sama mereka. Ini siswa-siswi dari SMA Al-Falah Ketintang. Kerennya, mereka nggak cuma dikasih buku pelajaran, tapi sebuah tantangan langsung. Ayo, bongkar semua potensi pangan lokal yang ada di lingkungan kalian. Jadi, metode belajar mereka ini beda banget. Namanya Project Based Learning atau PJBL. Intinya gini, udah lupain hafalan, sekarang saatnya praktik langsung. Mereka belajar dengan riset, turun tangan, dan mecahin masalah beneran. Belajar jadi serasa petualangan kan? Dan dari sekian banyak pilihan, misi mereka akhirnya mengerucut ke satu pahlawan lokal yang sering banget kita anggap remeh. Ubi ungu. Yap, tugas mereka simpel, tapi menantang. Buktikan kalau ubi ungu ini benar-benar istimewa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sainsnya nih. Sebenarnya, apa sih yang ditemuin para siswa ini di dalam si ubi ungu? Apa rahasia di balik warnanya yang cakep itu? Wah, ternyata isinya itu paket komplit banget. Ada karbohidrat kompleks yang bikin kita kenyang lebih lama, terus ada serat, ini penting banget buat pencernaan. Belum lagi berbagai mineral, dan pastinya antioksidan yang jadi pasukan pelindung tubuh kita. Tapi, ada satu molekul yang jadi bintang utamanya. Namanya antosianin. Gampangnya, bayangin ini sebagai pigmen super. Dia nggak cuma ngasih warna ungu yang keren itu, tapi juga bertindak sebagai antioksidan super kuat yang melindungi sel-sel tubuh kita. Jadi, makin pekat ungunya, makin kuat juga perlindungannya ya. Oke, setelah riset, eksperimen, terus hasilnya apa dong? Nah, ini dia bagian paling serunya. Ini bukan cuma soal laporan di atas kertas, tapi sesuatu yang benar-benar bisa kita lihat dan rasakan. Coba lihat ini, keren kan? Mereka nggak berhenti di teori aja. Para siswa ini mengubah ilmu pengetahuan jadi produk-produk nyata yang inovatif. Mereka berhasil buktiin kalau ubi ungu itu bisa jadi bahan makanan modern yang keren, enak, dan pastinya punya nilai jual. Dan tahu nggak apa yang paling penting? Mereka senang banget pas ngerjainnya. Salah satu siswa bahkan bilang momen demonstrasi produk ini yang paling menarik perhatian. Ini bukti kalau belajar itu paling efektif ya pas kita terlibat langsung dan menikmatinya. Produk-produk keren tadi emang luar biasa, tapi tunggu dulu, ada satu data lagi dari proyek ini yang dampaknya jauh lebih dalam dan jadi semacam bukti pamungkas. Ini dia nih, poin krusialnya. Coba dia lihat grafiknya. Sebelum proyek, nilai pemahaman siswa itu rata-rata di angka 86. Udah bagus ya kan? Tapi, lihat apa yang terjadi setelah mereka benar-benar mengalami ilmunya. Skornya langsung melesat ke 98,8. Wow! Ini bukan cuma sekedar angka di rapor loh, ini adalah bukti nyata kalau metode belajar sambil praktek yang nyambung sama kehidupan sehari-hari itu bisa menciptakan lompatan pemahaman yang luar biasa. Mereka nggak cuma tahu, tapi mereka benar-benar paham. Kisah dari Surabaya tadi itu keren banget ya, bisa jadi inspirasi. Tapi pembahasan kita nggak berhenti di situ. Sekarang giliran sorotannya kita arahkan ke kamu. Misi ini sekarang jadi milikmu. Coba deh, setelah ini, lihat sekelilingmu dengan mata yang baru. Waktu ke pasar, atau lihat kebun tetangga. Harta karun pangan apa sih yang selama ini mungkin kita abaikan? Mungkin sukun, talas, ganyong, atau sorghum. Ingat ya, ubi ungu di Surabaya itu kan cuma satu contoh. Setiap jengkal tanah di Indonesia ini pasti punya jagoannya masing-masing yang lagi nunggu buat ditemukan, diolah, dan diceritakan kisahnya.
Jadi pertanyaan terakhirnya untukmu, kalau kamu sudah menemukan harta karun pangan di daerahmu, kira-kira karya keren apa yang bakal kamu ciptakan? Sebuah resep baru, proyek sains, atau bahkan bisnis kuliner? Potensinya itu nggak terbatas, dan semuanya dimulai dari dapur kita sendiri.